Halo, ketemu lagi bersama saya, Betaria Taruli Situmorang. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan mencoba memaparkan mind mapping tentang anti korupsi untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Yam Nur Mahlia, SST MKes. Baiklah, langsung saja. Anti korupsi. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Sedangkan pengertian anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Ciri-ciri korupsi yaitu yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi terbagi atas 8. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian ditangkap. Yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Jenis-jenis korupsi terbagi atas 7. Yang pertama, kerugian uang negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Cara pencegahan korupsi ada 2. Yang pertama, perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem terbagi atas 4, yaitu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, reformasi birokrasi. Yang ketiga, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Dan yang keempat, penerapan prinsip good governance. Perbaikan manusia terbagi atas 4 juga. Yang pertama, memperbaiki moral. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum. Yang ketiga, mengentaskan kemiskinan. Yang keempat, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kesadaran anti korupsi. Kesadaran anti korupsi mencapai puncak tertinggi jika telah menyentuh spiritual accountability, apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Adapun penerapan anti korupsi di lingkungan kerja sebagai berikut. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want. Demikianlah pemaparan tentang anti korupsi dan penerapannya dalam lingkungan kerja. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.